المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, berjumpa kembali dalam program 5 Minute Apologetics. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun 2022. Tepatnya di bulan Desember, kita akan merayakan Miladul Masih atau kelahiran Kristus. Nah, di mana menurut catatan sejarah gereja maupun data-data biblical, bulan ini adalah bulan kelahiran Yesus. Dan memang sudah disaksikan oleh bapak-bapak gereja seperti misalnya Irenaeus, murid dari Polikarpus, di mana Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Juga ada bapak gereja Hippolytus, juga ada Theophilus. Semua menyatakan bahwa bulan Desember adalah bulan kelahiran Yesus, tepatnya tanggal 25 Desember atau tanggal 25 bulan Tebet Ibrani. Juga ada catatan misalnya dari tulisan dokumen sejarah gereja Das Kuliat di sini merekam pernyataan dari Baba Demetrius pada abad kedua untuk merayakan kelahiran Kristus pada tanggal 25 Desember. Artinya sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang tidak perlu diragukan, seperti tuduhan-tuduhan dari orang-orang di luar sana yang memang tidak mengerti sejarah gereja, tidak paham catatan-catatan, data-data awal yang bisa kita lihat di dalam tulisan para bapak gereja dan juga pernyataan dari kitab suci. Nah, bicara tentang Natal, kita sedang bicara tentang demonstrasi atau peragaan kasih sekaligus kuasa Allah. Ya, memang lewat peristiwa Natal itu kita bisa melihat kasih Allah, kuasa Allah secara bersamaan itu dinyatakan. Yang pertama, Natal demonstrasi kasih Allah, peragaan kasih Allah, bahwa Allah yang adalah kasih, ia menyatakan kasihnya kepada manusia. Itu bukan sekedar dalam bentuk perkataan, dalam bentuk kata-kata ia katakan I love you, aku mengasihi engkau. Bukan juga hanya dalam bentuk hukum-hukum yang ia berikan, seperti misalkan ia memberikan hukum Taurat menjadi ketetapan, menjadi petunjuk, menjadi jalan hidup bagi umat Allah. Bukan hanya itu, karena manusia bukan hanya butuh hukum, butuh aturan, butuh ketetapan yang manusia juga sudah tahu. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, moralitasnya telah mengalami penurunan, hati nuraninya tidak lagi sempurna sama seperti Adam dan Hawa pada awal mula diciptakan. Tetapi ia bukan tidak tahu sama sekali tentang nilai-nilai kebaikan. Karena itu dalam perspektif kitab suci, manusia itu tidak hanya butuh hukum, butuh aturan, butuh ketetapan, tetapi manusia itu membutuhkan juru selamat. Karena itu pernyataan malaikat kepada para gembala yang direkam dalam Lukas pasal yang kedua yang ke-11, di sana dikatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan dan juru selamat. Kita membutuhkan juru selamat, dan inilah ada bukti kasih Allah dinyatakan dalam Yohanes pasal 3:16. Li'annahu hakadza ahabballahu al'alam, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia badalah, ia mengaruniakan ibnahul wahid, anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini adalah bukti kasih Allah yang bukan ia hanya nyatakan dalam bentuk perkataan, bukan hanya dalam bentuk memberikan hukum-hukum ketetapan, tetapi ia hadir dalam wujud pribadi Sang Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat. Karena manusia memang tidak mungkin, tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam perspektif iman Kristen, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang telah dikuasai oleh dosa, yang berada di bawah belenggu iblis, di bawah belenggu kekuatan si jahat, dan mengalami kematian, ia membutuhkan seorang juru selamat. Karena itu dalam iman Kristen, kita bukan hanya butuh hukum-hukum Allah, kita membutuhkan juru selamat yang mula-mula melepaskan, membebaskan kita dari belenggu ikatan dosa, melepaskan kita dari kematian kekal, dan kemudian dalam hukum-hukum yang ia karuniakan, ia memimpin kita untuk kita hidup di dalamnya. Inilah bukti kasih Allah yang bisa kita lihat dalam peristiwa Natal. Tetapi bukan hanya itu, Natal juga adalah demonstrasi kuasa Allah, di mana ketika ia menciptakan langit dan bumi, ia hanya berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi, menunjukkan kuasa Allah. Demikian juga dalam peristiwa Natal, ketika malaikat itu datang kepada Maria, memberitakan kabar sukacita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki,
Apa yang dikatakan Maria? Bagaimana itu mungkin? Kaifa yakunu hada? Bagaimana ini mungkin terjadi, kata Maria? Sebab aku belum bersuami, aku tidak pernah melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki. Apa yang dikatakan malaikat? Roh Kudus akan turun ke atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau, kuasa yang maha tinggi itu akan menyatakan dirinya kepadamu. Ialah yang memungkinkan peristiwa Natal itu bisa terjadi. Karena itu melalui peristiwa Natal kita melihat kedahsyatan kuasa Allah yang mengatasi segala sesuatu. Segala sesuatu bagi Allah mungkin. Karena itu apa yang tidak mungkin? Seorang wanita yang belum bersuami, yang tidak pernah melakukan persetubuhan, tetapi karena kuasa Allah, Sang Firman itu berinkarnasi. Kalimatullahul mutajassad. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Wal kalimatu soro jasadan. Firman itu menjadi manusia. Ia diam dalam rahim Maria. Sang Firman itu yang menjadi juru selamat kita. Nah, kemudian ada pertanyaan, loh, kalau memang Allah itu maha kuasa, bukankah Allah itu hanya cukup mengampuni tanpa harus firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia? Sifat maha kasih Allah yang mengampuni itu tidak bertabrakan dengan sifat keadilan Allah. Keadilan Allah menyatakan upah dosa adalah kematian. Itu dicatat dalam kitab suci. Upah dosa adalah maut. Karena itu tidak serta-merta Allah itu maha kasih kemudian menghilangkan, menabrak sifat keadilannya. Allah itu maha kasih tetapi juga maha adil. Karena itu keadilan Allah dinyatakan, tetapi satu sisi Allah mengasihi manusia. Seperti tadi saya katakan dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah tidak ingin manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu mengalami kebinasaan, mengalami kematian kekal. Tetapi satu sisi Ia maha adil. Nah, disinilah keselarasan antara sifat maha kasih dari Allah dan sifat keadilan Allah diselaraskan di dalam penebusan. Prinsip penebusan yang sudah dinyatakan di dalam hukum Taurat, Tuhan sudah menyatakan tentang hal itu, yakni melalui kurban. Karena upah dosa adalah maut, maka tebusannya, pembayarannya adalah maut, kematian. Nah, melalui kedatangan Sang Firman yang menjadi manusia, tuntutan hukuman atas dosa berupa kematian itu terselesaikan. Kalau Sang Firman tidak menjadi manusia, tidak pernah terselesaikan. Manusia akan mengalami kematian kekal. Kenapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menggantikan orang lain, karena ia sendiri punya tanggungan dosa. Ia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ia sedang menanti vonis kematian, hanya tinggal menanti waktu. Karena itu kita bersyukur Sang Firman menjadi manusia yang tak berkematian, yang tak dapat binasa, mengenakan tubuh kemanusiaan, sehingga melalui kematiannya di atas kayu salib, Ia menjadi penebus, pembebas atas kita manusia yang percaya kepadanya. Nah, karena itu kasih Allah tidak bisa sembarangan menabrak sifat keadilan Allah. Keadilan Allah dinyatakan, kasih Allah dinyatakan, itulah peristiwa salib, kematian Sang Firman yang menjadi manusia, yang diawali dari peristiwa Natal. Karena itu Natal adalah demonstrasi, peragaan, pernyataan kasih sekaligus kuasa Allah. Ya, bukan hanya Allah yang mengasihi, tetapi juga Allah yang adil. Keadilannya dinyatakan, kasihnya juga dinyatakan. Itulah miladul masih, kelahiran Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Tetapi dalam peristiwa Natal kita juga melihat kuasa Allah dinyatakan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah menghendaki, maka segala sesuatu itu mungkin terjadi. Dan itu kita lihat dalam peristiwa Natal. Dan terakhir, saya ingin mengutip pernyataan seorang bapak gereja. Seorang bapak gereja, ini adalah kumpulan kutipan tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja dalam bagian Al-Milad wa Tajassud, tentang kelahiran dan inkarnasi Sang Kristus. Saya akan bacakan dari tulisan Al-Khidis Basilius. Fa'alam idan ashir min ajli dalika ja'allah fil jasad likai yaqtulul mautil mutakaffi fi a'makina faqad malakal mait hatta maj'al masih
walakin lamma zaharat nikmatilal muqallisah wa asraqa syamsul bir ubtuli al maut ila gulabah limadha yatabahassun nas fi kayfiyati maj'illah bainal bashar bainama kana al ajdaruhum an yasjudu amama sulahi. Jadi dikatakan oleh Basilius Al-Khabir ini, ketahuilah rahasia inkarnasi ini, rahasia sang firman menjadi manusia ini, bahwa inilah sebabnya Allah datang dalam rupa manusia, min ajli dalika ja'allah fil jasad, yakni untuk memusnahkan maut, likai, untuk memusnahkan maut yang bersembunyi di kedalaman diri kita. Sebab sebelum kedatangan Kristus, maut memerintah atas manusia. Namun ketika kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu dinyatakan, kata Santo Basilius, dan telah terbit sang surya kebenaran, maka maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus, yang dimaksud adalah kebangkitannya. Ia kemudian katakan, limadha, kenapa, kata dia, kenapa manusia hanya sibuk mendiskusikan hal bagaimana caranya Allah itu hadir di tengah-tengah manusia. Kata Saint Basilius, bukankah lebih baik kalau mereka bersujud di hadapan kebaikannya? Amin. Nah, ini sungguh luar biasa. Memang betul, kenapa kita sibuk berpikir bagaimana Allah itu berinkarnasi menjadi manusia? Bukankah sebaiknya ketika kita melihat sejarah, melihat fakta bahwa sang firman itu memang hadir dalam wujud pribadi manusia Yesus, kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan anugerah keselamatan bagiku. Kenapa kita sibuk? Bagaimana caranya? Bukankah di Allah itu yang maha kuasa, yang Ia sanggup menjadikan dan yang tidak ada menjadi ada? Apa susahnya firman itu berinkarnasi dalam diri manusia untuk melaksanakan misi penyelamatan, penebusan umat manusia? Nah, kiranya makna Natal ini kita mengerti sehingga kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita, sekaligus kita menghayati peristiwa Natal yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Kristus akan datang kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.